ringkasan dari data SDG desa sampai hari ini yang kami siapkan untuk Kalbar ini seperti ini. Pertama bahwa ada 1,6 juta ya 1.500.000 sekian gitu. Kemudian dana desa yang digunakan itu 1,6 triliun dari desa itu sendiri. Kemudian yang dilakukan segera yang nanti hari Selasa itu para bupati bersama Gus Zalim dan tentu saja beserta para pendamping desa akan memulai adalah konsolidasi data desa. Bagaimana data desa dicek dan dicek lagi dan kemudian olahannya digunakan tidak hanya pada level desa tapi sampai ke level nasional. Dan terutama yang penting adalah supradesanya pemerintah daerah di kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Kalbar sebelum acara ini tadi yang disampaikan dari dalam bentuk Excel tadi itu adalah bahwa memang berkali-kali kami sampaikan secara dengan rendah hati permohonan maaf karena terpaksa database dari SDG desa yang lama kemudian dipindahkan ke database dari SDG desa yang baru. Jadi salah satu kunci dari penggunaan data besar, data jutaan, data puluhan juta, itu memang database-nya harus sangat-sangat kuat. Kemudian desa memiliki server yang terbaik di level dunia ya, server terbaik di level dunia itulah yang dijangkaukan ke Kementerian Desa pada akhir tahun 2020 dan itu yang digunakan saat ini. Tapi seperti Gus Salim sampaikan ada kambing hitam kegiatan kita ini selama ini yaitu server bermasalah. Sebetulnya bukan server, sebetulnya yang kalau ada yang bermasalah itu adalah aplikasinya. Jadi bukan servernya karena servernya dalam kondisi yang prima, ini server baru dengan teknologi terbaru di akhir 2020 seperti itu. Dan kemudian dengan peningkatan bandwidth untuk desa, kalau di Kementerian Desa untuk keamanan kami tidak menyebutkan levelnya, tapi meningkat 3 kali lipat dalam rangka penggunaan untuk SDGs desa. Nah, ada perubahan, ada migrasi data, tapi kami sampaikan proses terakhir sampai tadi pagi itu migrasinya sudah mencakup 75% dari warga desa. Menurut BPS kita 116 juta itu yang termigrasi 87 juta. Jadi masih ada kekurangan sekitar 6 juta data warga yang akan dimigrasi. Sisanya yang data double yang sudah dihilangkan. Jadi pertanyaan di Excel tentang data double itu satu hal yang saya usulkan. Coba masuk kembali ke dashboard strip sdgs.kemendesa.go.id, kemudian cek datanya. Ya, jadi jangan pengalaman pada tahun lalu karena belum waktu itu nggak bisa masuk, kemudian sekarang dibuka sepenuhnya. Kalau belum bisa masuk, tinggal klik ke Sapa Desa Kabupaten tadi disampaikan juga oleh Gus Salim tadi siang, supaya kalau salah kelihatan. Apakah memang nggak bisa masuk, ataukah memang Sapa Desanya nggak menyampaikan kepada Gus Salim karena tiap sore itu ada laporan kepada Gus Salim masalahnya di desa mana saja gitu. Tapi coba dilihat kembali untuk seperti itu, termasuk pertanyaan apakah bisa mendata menggunakan Android. Androidnya sudah diperbaiki, mengisi Android sekaligus akan mengisi database yang sama. Jadi ada 2 jalur pengisian, mau menggunakan Android atau mau menggunakan web dashboard sdgs.kemendesa.go.id dengan username dan password yang sama ya. Username dan password yang sama, bisa menggunakan Android atau langsung itu datanya akan terkumpul. Jadi 87 juta. Dan ini perlu disampaikan bahwa tadi kami sampaikan kuesionernya seperti itu. Ini data sensus dengan kuesioner, salah satu kuesioner
yang isiannya terbanyak. Artinya apa? Ini adalah informasi desa tentang warganya, informasi kabupaten tentang warganya, satu persatu warganya yang sangat detail dibandingkan dengan berbagai sensus yang lain. Kemudian 59.000 desa yang mengisi data dari 74.960 desa. Ada yang sangat lengkap datanya dan ada yang masih kurang. Tapi itu hal yang ada satu posisi awal yang jauh lebih maju ketimbang tahun lalu, karena tahun lalu kita mulai dari nol. Kalau sekarang posisinya sudah lebih maju, yaitu sudah ada data, sehingga bagi sebagian desa itu adalah pemutakhiran.